Nasional sepak bola Indonesia meraih kemenangan pertamanya di Piala Asia U23 di Qatar. Tim Garuda Muda itu mampu membungkam Australia dengan skor tipis 1-0. Bertanding di Stadium Abdullah bin Khalifa, pada laga kedua Piala Asia, Rizky Ridho CS tampil agresif di babak pertama. Tapi sayangnya handball dari Komang Teguh sempat membuat Indonesia terancam lantaran diganjar penalti. Suasana pun menjadi tegang. Beruntung, Hernando berhasil menggagalkan tendangan Mohamed Toure. Buah variasi terhadap skill individual yang dimiliki oleh pelatih Tony Vidmar. Dan jelas ini adalah lawan yang mungkin akan sangat sulit untuk kita lawan. Wow, umpan yang sangat baik sekali pada Witan Sulaiman di kotak penalti, peluangnya sangat baik, tendang langsung dan itu masih kuasai Arhan, siapa yang akan diberikan? Masih menahan bola Arhan, pendek saja pada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino di kotak penalti, Marcelino, berutak. Ini zamannya VAR, bisa saja terjadi. Rafael Struijk. Pada menit ke-45 Indonesia berhasil mencetak gol. Bola yang dilesakkan oleh Nathan mengenai kepala Komang Teguh dan akhirnya tercipta gol. Tentu saja euforia penonton yang hampir seluruhnya Indonesia itu bergemuruh. Di tengah euforia kemenangan itu ada sekelumit kisah yang tentu saja menggelitik dan akhirnya trending di jejaring maya. Kelly Schroyer dan pelatih Shin Tae-yong terlibat momen lucu di akhir babak pertama. Di momen itu, Kelly mendapat kartu kuning lantaran masuk ke dalam lapangan tanpa perintah wasit setelah mendapat perawatan. Tak ayal, aksi Kelly pun mendapat teguran dari Shin Tae-yong hingga membuat gelak tawa. Untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, seluruh rakyat Indonesia pun berharap hal yang sama. Masih dalam euforia sepak bola, sebuah video di jejaring maya memperlihatkan sekumpulan anak-anak kecil tengah bermain bola. Namun ada hal yang menarik, bahkan video itu mengandung bawang. Satu di antara anak-anak itu ada yang berkebutuhan khusus. Namun mereka seperti tak mempersoalkan fisik temannya. Mereka justru asyik dan mengajak salah satu anak berkebutuhan khusus untuk bermain bola bersama. Respect juga karena emang itu yang seharusnya ada gitu loh, apalagi di antara kita berteman tidak saling membeda-bedakan, karena dia juga mungkin kan dia emang nggak mau terakhir seperti itu. Jadi mungkin itu bisa jadi contoh yang baik untuk kita semua, bukan cuma untuk kita tapi untuk yang mungkin kakak-kakak semua yang udah dewasa juga. Jangan membeda-bedakan teman, karena kita harus bisa menghargai perasaan orang lain juga. Dan yang tak kalah mengharukan adalah ketika anak berkebutuhan khusus itu mengambil bola, salah satu temannya seperti memastikan kondisi sahabatnya itu baik-baik saja. Tak ayal, pemandangan penuh makna itu pun mendapat pujian dari warganet. Benar-benar sungguh indah pemandangan tersebut. Salut banget ya kalau seandainya emang ada orang-orang yang menganggap bahwa orang yang berkebutuhan khusus itu mereka nggak memandang sebelah mata, tapi mereka menganggap mereka adalah sebagai manusia sama seperti yang lainnya juga. Cuma mereka harus dibeli diperlakukan sama seperti yang lainnya juga, dalam arti di saat mereka bermain benar-benar diajak juga bermain gitu. Jadi aku salut banget sih sama teman-teman yang masih mau ngajak bermain teman-teman yang berkebutuhan khusus.
Pemandangan yang tak biasa juga terlihat ketika Pipik Dian Irawati tampak begitu akrab dengan Umi Tatu ibunda almarhum Jeffrey Al-Bukhari yang merupakan mantan mertuanya. Hubungan keduanya yang sempat dikabarkan renggang itu justru tampak akrab, seolah tak pernah terjadi apa-apa antara mereka. Kebersamaan itu diberai begitu indah ketika hendak foto bersama. Umi Pipik pun tampak membetulkan tudung hijab Umi Tatu sebelum melakukan foto sesi sambil berkelakar canda. Miring tuh, miring. Mana? Nah gitu. Lipstick dulu. Oh, pakai lipstick. Oke deh. Biar jangan pucat. Oh iya, miring dikit kan. Terus nih lipstiknya. Apa itu mereknya tuh, lipstiknya tuh? Dari Saudi. Biasanya sih ini Asna. Ya Asna nggak dibilangin ya? Orang bisa dadakan nih. Nah, cakep dah. Dah. Ayo. Kita foto. Bisa kan caranya? Bisa dikit-dikit. Tak hanya Umi Tatu, hadir pula Ustadz Aswan dan keluarga, berikut Nona Ceciliana, adik dari mendiang UJ. Suasana halal bihalal itu pun begitu hangat. Semburat kebahagiaan terpendar di wajah Umi Tatu lantaran dikelilingi oleh anak dan cucu-cucunya. Kami mengucapkan Allahu Akbar. Alhamdulillah dikasih sehat sama Allah dan ya nggak direncanakan. Kumpul keluarga dadakan itu pun cukup meriah dan hangat. Melihat kebersamaan antara Umi Pipik dan Umi Tatu seperti tak ada lagi dinding sekat antara keduanya. Bisa jadi, semua itu berawal dari pernikahan cucu tercinta Adiba Kanza dan Egy Maulana Fikri hingga kebersamaan itu berlanjut hingga saat ini. Jagat selebriti lagi-lagi terus diwarnai kontroversi kasus korupsi. Aliran uang haram belakangan disinyalir banyak mengalir ke lingkaran selebriti. Jika sebelumnya heboh kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan kerugian negara cukup fantastis, ditaksir mencapai hingga 271 triliun rupiah. Kali ini, dugaan korupsi tengah menjerat suami pedangdut Zaskia Gotik, yakni pengusaha Sirajuddin Mahmud Sabang. Pengusaha asal Kalimantan itu diduga terkait dengan dugaan dana korupsi pembangunan gereja King Mimile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. Dan Kamis 18 April kemarin menantu pasangan Sosi dan Jumainah itu pun akhirnya dihadirkan sebagai saksi oleh pihak Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada sidang itu, Sirajuddin dicecar beberapa pertanyaan ihwal bukti transfer uang yang dikirimnya kepada salah satu terdakwa yakni Arif Yahya. Yang mengejutkan, Sirajuddin justru mengaku lupa pernah mengirim uang, tapi ia tak bisa mengelak ketika penyidik KPK menunjukkan bukti transfer. Saudara pernah mengirim Yahya terkait apa? Sebesar 3 juta. Selanjutnya ada 14 Januari besar 15 juta. Bisa saksi jelaskan ini? Dan kalau nilai-nilai itu ya mungkin minta saya kasih atau mungkin perubahannya yang jelas kalau buat di luar itu pekerjaan atau apapun itu saya nggak pernah berhubungan dengan saudara ya. Tadi kan dengar saya sesuai keterangan saya tidak tahu menahu terkait proyek ini. Udah, tadi kan dengar juga kan. Secara hukum keuangan, ya di dalam hukum PPATK, transaksi yang sifatnya material atau yang mencurigakan itu kalau yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Tetapi yang ditanyakan oleh jaksa hanya transaksi 3 juta, 15 juta, ya. Kemudian tadi dikonfirmasi oleh saksi Sirajuddin bahwa uang tersebut dia lupa untuk apa.
Dari keterangan JPU, Sirajuddin diduga mentransfer uang senilai 18 juta rupiah ke rekening terdakwa. Tapi apakah uang tersebut digunakan untuk pembangunan gereja? Pria 41 tahun itu pun mengelak dengan menyatakan tidak tahu menahu untuk apa peruntukan uang yang ditransfernya. Melalui kuasa hukumnya, mantan suami pesinetron Imel Putri Cahyati ini menyatakan tak terlibat dalam pat-gulipat korupsi pembangunan gereja tersebut. 2016 terdakwa pernah melakukan proyek atau memegang proyek? Tidak pernah saya bicara izin sama. Tidak pernah. Ya, apakah beliau memiliki kaitan dengan proyek pembangunan gereja ini? Ya, beliau menyatakan sama sekali tidak terlibat, tidak tahu. Ya, sejak sang suami terjerat kasus korupsi dan ikut disidik KPK, Zaskia Gotik dan keluarga memilih menutup rapat pintu rumahnya. Di akun resmi Instagramnya, pemilik Goyang Itik ini bahkan nyaris tak pernah memposting kegiatan bersama sang suami, kecuali hanya di momen sungkeman bersama keluarga besar saat Lebaran lalu. Gotik bisa jadi ogah terseret, apalagi jika kelak warganet tahu sang suami ikut terseret. Reputasi suami Gotik masih relatif aman karena masih berstatus sebagai saksi. Lantas akankah Sirajuddin bisa bertahan dengan status saksi? Atau kejaksaan kelak bisa membongkar keterlibatannya? Dari segi hukum keuangan, hukum pembuktian perkara korupsi jumlah segitu aneh. Nah, kalau ada pernyataan tentang 500 juta, kami tadi menunggu mana nih bukti dari Pak Jaksa? Tinggal nunggu aja waktunya biar terima. Sementara nasib Sirajuddin relatif masih aman lantaran masih berstatus sebagai saksi dalam kasus korupsi pembangunan gereja di Timika. Reputasi suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, jelas sudah rontok di mata publik. Pria klimis dan selalu tampil membahagiakan istri lewat memanjakan dengan sejumlah barang mewah ini, reputasinya sudah tercoreng sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Apalagi peran Harvey cukup moncer di kasus yang merugikan negara amat fantastis ini. Saking fantastisnya, Sandra Dewi pun kena hujatan warganet hingga akunnya menghilang dari peredaran. Dan di tengah nasib penahanan sang suami yang kembali ditambah selama 40 hari oleh kejaksaan, nampaknya Sandra Dewi juga harus menghela nafas untuk bertemu suami. Keputusan penambahan masa tahanan itu diumumkan Kapus Penkum Kejagung Kamis lalu, mengingat penyidik kejaksaan masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti jelang persidangan dihelat. Sekarang masih yang bersangkutan ditahan di Rutan Kejari Jakarta Selatan, cabang Salemba, dan sudah diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari ke depan dari tanggal 16 sampai 25 Mei. Ya itu udah harus begitu. Kalau kita nggak perpanjang nanti dia keluar demi hukum nanti. Ya, dan kita punya kewenangan untuk menahan kurang lebih 60 hari, 20 hari untuk penyidik, diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari. Dan bisa diperpanjang juga sampai ke pengadilan. Selama Harvey ditahan, memang nyaris belum ada perlawanan dari kubu Sandra Dewi atas penetapannya sebagai tersangka. Bahkan Sandra Dewi sempat menjalani pemeriksaan tanpa didampingi satu pengacara kondang pun. Lantas benarkah sikap mengambil jarak dari juru warta dan upaya menghapus akun sebagai strategi Sandra Dewi mempersiapkan diri jelang persidangan sang suami? Sementara statusnya masih jadi saksi, ya. Untuk yang lain-lain perkembangannya nanti kita tunggu ke depan. S mendapat dari suaminya mobil dan atau jet disewakan, ya kan? Karena jet itu kami lihat ada kurang lebih 180 kali penerbangan. Kenapa kita tahu? Kita tracking. Nah, kalau itu mengalir kepada S, ya ikut menikmati. Jadi jangan disederhanakan bahwa istri tidak tahu. Kita belum tahu ya apakah jet itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak. Semua yang kita lakukan, ya, yang kita telusuri, tentu butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan. Jika Harvey dan Helena Lim dan ke-15 dari 17 tersangka yang sudah ditetapkan kejaksaan terkait kasus korupsi tata niaga timah sudah dikerangkeng dalam tahanan. Kabar lain beredar jika pihak kejaksaan masih menelusuri aliran dana haram timah itu ke sejumlah pesohor alias artis papan atas.
Namun Kamis lalu pihak kejaksaan belum mau membocorkan siapa nama termasuk inisial artis yang ikut mencicipi dana haram tersebut. Jadi belum ada informasi terkait dengan orang artis tadi ya. Jadi saya tegaskan itu hanya rumor. Kasus aliran dana korupsi timah yang diduga berjumlah triliunan rupiah mengalir ke kantong oknum selebritas ini seolah kian mencoreng reputasi dunia hiburan. Alih-alih para pesohor itu berkeringat dengan torehan karir dan karyanya. Namun di balik gelimang harta, mereka justru mengambil jalan pintas lewat mengeruk harta negara yang jadi bancakan. Sehingga wajar jika publik atau warganet murka tatkala melihat pameran kemewahan kehidupan selebriti. Lantas mungkinkah dalam waktu dekat pihak kejaksaan akan membuat kejutan baru dengan mengumumkan tersangka baru? Belum. Kalau ada pasti kita sampaikan. Nanti kita lihatlah ya, kita masih menelusuri ya. Sementara dunia selebriti tercemar oleh laku oknum yang terlibat korupsi. Di pemukiman padat penduduk Kampung Utan Jaya, Kecamatan Grogol, Depok, Jawa Barat, seorang warga justru mengunggah video nelangsa karena motor yang sudah bertahun-tahun disetornya melalui lembaga keuangan justru raib digasak maling. Dalam video itu, siang bolong seorang pencuri nekat menggasak roda 2 milik warga. Mungkin karena juga jalanannya agak sepi, nggak terlalu rame, jadinya itu jadi kesempatan buat oknum-oknum yang kayak gitu tuh melancarkan aslinya. Karena kan orang mikirnya siang hari rame nggak mungkin lah ada yang berani ngambil gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu, walaupun di situ ada CCTV, ada banyak orang yang lihat, tapi kan kita nggak tahu gitu. Siapa tahu orang lain mikirnya itu motornya, jadi kalau diambil ya nggak apa-apa. Sambil memposting video CCTV yang merekam adegan maling, korban mengeluhkan bagaimana ia telah susah payah mencicil motor setiap bulannya. Giliran sudah dekat ke pelunasan, justru roda 2 kesayangannya malah digondol maling. Curhatan nelangsa ini pun langsung mendapat reaksi simpati dari warganet, seraya meminta agar pihak berwajib segera menangkap pelaku yang wajahnya terekam kamera. Tetap hati-hati, jaga-jaga motornya jangan ditaruh sembarangan, jangan parkir sembarangan. Kalau bisa udah ada kunci yang dari motornya sendiri, terus beli kunci gitu. Ya, jadi double kuncinya teman. Kita sudah mau sampai di Kampung Ivi Mahat, di mana tempat pemukiman suku Marin ada di sana. Pagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu wa minna wa minkum wasyamana wasyamakum dari Papua. Salam buat kalian semua Indonesia. Inilah beberapa cuplikan perjalanan ekstrim Bobon Santoso saat menjelajahi tanah Papua bersama kawalan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. YouTuber dan food vlogger asal Bali ini tanpa lelah menyusuri desa-desa kawasan Papua hingga harus melewati desa terpencil dengan resiko bisa saja bertemu kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Bobon bahkan sempat membuat masakan daging dengan porsi besar yang dimasak melalui kuali besar yang disebutnya kuali merah putih. Mama papa kita harus makan 10. Silakan mama. Mohon maaf kalau lama. Ini pasti enak karena tadi sudah dibantu mama dan penuh berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Masakan kita masakan penuh cinta. Buat mama papa semua. Sehat-sehat. Saya bagi-bagiin lagi. Silakan. Mama silakan mama. Silakan mama. Silakan. Mohon maaf mama. Nanti panas. Mama silakan mama. Iya. Mama silakan. Mohon maaf tangan kiri ya mama. Mohon maaf tangan kiri. Silakan. Grace bilang apa Grace?
Grace. Oh, nama abang juga Grace juga nih. Nama adik anak. Silakan. Nah, silakan ambil minum. Oh, ini buat ini. Oke. Panas, hati-hati. Kita memang semuanya buat warga Kombut di sini luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati panas. Oke, hati-hati jalannya. Wah, Mama, mantap Mama. Iya, di sini saja. Satu keluarga. Nah, kita mah nggak pernah pelit-pelit kita nih. Oh, Mama, tambah lagi Mama. Tambah lagi nggak? Tambah lagi dong. Waduh, kita mah jauh-jauh ke sini memang warga sini harus puas. Kapan lagi? Benar Mama ya? Sudah. Sampai mamanya bilang sudah. Tambah kuah lagi nih. Terima kasih. Iya, sejak tahun 2023, Bobon memang merancang konten Kuali Merah Putih dengan menjalani tur perjalanan food vloggernya ke berbagai daerah. Namun di Papua, tampaknya Bobon terbilang lebih lama hingga mirip sebagai relawan. Bahkan hingga Lebaran kemarin, Bobon masih berada di tanah Papua hingga menyusuri perbatasan Papua dan negara tetangga yakni Papua Nugini. Kita sekarang mau cek patok perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Dan untuk mengecek patok dan tentunya harus menggunakan senjata lengkap, body vest, mengantisipasi hal-hal tak terduga. Ini body vest lengkap dengan pengaman di area vital dada dan kepala. Tidak menyangka perjalanan ini cukup sulit dan panjang. 2 jam menggunakan mobil, kami pun tiba di pos milik tanah untuk mengganti kendaraan bermotor. Beristirahat sejenak dan menjaga perut tidak kosong untuk mencegah terdampak malaria adalah wajib di Papua. Saya terkejut dengan kondisi pos yang kecil dan menemukan banyak lubang bekas tembakan peluru. Bagi rekan tentara ini biasa saja. Bagi kami sipil ini berbeda. Kita sempat dengar berita di Yaukimo sempat terjadi meninggal karena kelaparan ya, baru-baru ini ya. Perjalanan pun dilanjutkan selama 3 jam, melewati kontur jalan Tanah Merah. Apabila di tengah perjalanan diguyur hujan deras, maka habislah kami. Seringkali rekan Satgas terpaksa tidur di hutan dikarenakan akses jalan yang terputus. Perjalanan ini tidak mudah, asing bagi kami. Ditambah dengan isu keamanan yang beredar, ini cukup menegangkan. Sampai di tengah jalan atau jembatan rusak. Kita nggak bisa lewat lagi untuk mobil. Jadi ada separuh jembatan yang terputus. Nah, kita dijemput sama rekan-rekan, jadi sana ada mobil lagi. Jadi kita sekarang akan pindahin logistik. Gila sih, nggak mudah. Halo Bang, siap Bang, izin ngerekam Bang. Siap. Salam kenal Bang, Bobon Bang. Di sini berbahaya Bang ya? Iya Bang. Salam kenal, Bobon. Dalam Bang. Papua itu agak menakutkannya selain kelompok kriminal bersenjata, kita juga takut khawatir dengan malaria. Malaria yang sangat membunuh di sana. Jadi malaria kita ternyata di Indonesia ini ada malaria kita ini yang stadium pertama dan keempat. Di mana yang keempat ini udah stadium akhir yang paling mematikan. Jadi banyak rekan-rekan tentara kita meninggal gugur justru karena malaria di sana, Om Ded. Meski terlahir di Bali, namun Papua seolah memiliki kesan tersendiri bagi Bobon. Apalagi kepada Deddy Corbuzier, Bobon mengaku rela merogoh kocek sendiri dengan menjual mobil mewahnya demi membiayai petualangan Kuali Merah Putihnya ke Papua. Bahkan, Bobon tak kuasa menahan tangis ketika menceritakan bagaimana kondisi warga Papua di pedalaman dengan seluruh keterbatasan akses dan makanan. Terus gue tanya, lu ngapain jual mobil Alphard, emang kenapa? Jadi sama dia tuh mau dibuat biaya dana masak ke Papua. Iya. Pakai duit lu sendiri. Jadi benar Om Ded. Jadi waktu itu gue kan terbatas uang ya. Terbatas uang dan gue tahu kalau masak di Papua itu besar biayanya. Salah satunya ya untuk yang instan. Karena kalau misalnya sebenarnya kita sebagai influencer itu kan masih punya opsi kerjasama dengan brand. Betul. Cuma kalau misalnya mendadak atau cepat banget, brand itu juga susah sekali. Mikir dulu apa iya, dulu. Dan jauh hari. Akhirnya gue harus kayak, mobil gue jual juga deh. Karena gue masih punya mobil satu lagi. Kayak gitu kan. Dan cukup bersyukur lah. Artinya supaya keluarga gue juga bersyukur. Maksudnya dengan punya mobil berkendara kemana-mana bisa
ya ini kita masih bisa donasiin buat masak-masak. Di Papua, Bobon memang tak hanya memasak dalam kuali besar, ia juga ikut mendistribusikan susu dan makanan lain hingga mendatangi sekolah. Quest, bang pakai ini bang, boleh lah. Kita kan memang buat warga sini. Ini di atasnya. Bos. Pengen ikut dia, jadi nganter kita sampai ke luar jalan sini, lalu bakalan balik lagi ke sini. Ya. Dan satu orang dua. Ayo silakan sama-sama. Saking sentimentalnya setelah berpetualang dengan TNI yang bertugas, Bobon sempat menantang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melaksanakan kelompok kerja nyata alias KKN di tanah Papua. Bobon bahkan rela menghibahkan seluruh penghasilannya sebagai konten kreator jika BEM UI siap melaksanakan KKN di Papua. Postingan Bobon berupa tantangan pada BEM UI itu pun viral hingga menuai kontroversi. Ya mungkin karena dari awal konten gue masak itu Om Ded, yang seperti gue bilang, yang awalnya cuma hobi, tapi begitu banyak dapat doa dari teman-teman, dari orang yang hadir, dan kita ngelihat antusias orang. Mungkin gue salah satu konten kreator yang interaksi dengan masyarakat itu paling banyak di Indonesia ya. Karena sekali masak juga gue ratusan dan ribuan orang. Nah karena gue berinteraksinya dengan banyak orang, akhirnya gue ngerasa gue harus berbuat lebih untuk mereka. Jika Bobon belakangan perhatiannya teralih untuk tanah Papua, pemeran Chandra di sinetron Cinta Berakhir Bahagia yakni Joko Syarif diam-diam rupanya punya usaha kuliner khas Betawi berupa kerak telur. Namun Joko tak hanya mau berpangku tangan semata, di sela kesibukannya Joko bahkan ikut menjadi chef dengan ikut mengolah kerak telur. Dan inilah kegiatan Joko di sela break syuting di kedai kerak telur miliknya. Usaha kerak telur aku guys, nah di sini guys. Kebetulan kita udah 2 bulan lebih sih Kak di sini. Kita usaha di sini, kita alhamdulillah kita cari usaha di sini, kebetulan rame sih alhamdulillah di sini Kak. Semenjak dari bulan puasa sampai sekarang alhamdulillah income-nya juga alhamdulillah banget sih, bisa buat isi-isi jajan lain. Sekarang gue mau nunjukin ke kalian gimana caranya aku bikin kerak telur dari awal sampai aku ngasih ke pembeli. Ayo ikuti aku. Sebenarnya aku juga masih belajar ya, karena aku kan juga masih aku juga ada karyawan, jadi ya, tapi kurang lebihnya aku tahu sih. Jadi kalau masih belajar ya. Kita udah. Joko tampaknya tak mau hanya sekedar mengandalkan penghasilan dari perannya di sinetron. Apalagi sebagai artis, ia masih perlu mengasah peran hingga kelak bermimpi bisa bermain film layar lebar. Lantas selain usaha kuliner, usaha apa lagi yang akan dijajaki Joko? Aku punya usaha sendiri, kerak telur. Kebetulan kan ayah aku kan orang Betawi nih. Jadi aku belajar. Walaupun masih belajar ya, tapi alhamdulillah sih jalan sih sampai sekarang. Jadi ketika aku ada waktu luang, daripada waktu aku kebuang kan, mending aku manfaatin buat bisnis gitu. Udah hampir 2 bulanan sih Kak. 2 bulan aku mulai belajar, kemudian aku langsung eksekusi di lokasi, dan kebetulan hasilnya sih alhamdulillah ya. Jadi sampai sekarang masih aku tekunin juga buat ngisi waktu luang lah gitu. Waktu itu ada pandemi Covid tuh waktu itu. Jadi aku kena salah satu dampak karyawan yang kena PHK gitu loh. Jadi dari situ aku mikir gimana caranya aku tuh bisa mendapat pekerjaan lagi loh. Ibaratnya pekerjaan yang tidak terpengaruh dari dampak positif pandemi gitu. Jadi kebetulan entertain ini kan salah satu hobi aku juga kan, karena aku awal tertarik entertain sebenarnya dari zamannya SMA aku udah tertarik. Awal sih tertarik dari modeling, kemudian kita coba ke iklan. Akhirnya aku mencoba memberanikan diri nih buat masuk ke
dunia acting gitu loh. Dan sampai saat ini alhamdulillah aku bisa berdiri sampai seperti sekarang. Pemirsa, baru-baru ini komedian Isa Bajai membagikan kabar tak sedap di media sosial soal kondisi putrinya yang berusia 4 tahun. Dalam unggahannya, Isa merasa geram lantaran anak bungsunya mengalami kekerasan oleh orang yang tidak dikenal di alun-alun Magetan, Jawa Timur. Isa Bajai juga menjelaskan jika putrinya mengalami kesakitan di bagian organ intimnya. Ada CCTV di alun-alun Magetan nggak ya? Sore ini ceria pulang dari alun-alun nangis. Turut prihatin banget ya atas kejadian anak kecil itu. Itu bisa kayak mengingatkan kejadian waktu masa kecil aku juga. Itu benar-benar bikin trauma banget sih. Sampai sedewasa sekarang juga masih kepikiran gitu. Saya prihatin banget sih kejadian gitu. Mohon banget untuk orang tua nih, ini penting banget buat khusus orang tua. Kalau bisa punya anak itu diprihatin banget. Dia main sama siapa atau dia dia berteman sama siapa, biar dia tuh bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Isa, putrinya mengaku mendapat kekerasan dari orang yang tak dikenal dengan ciri-ciri mengenakan kacamata hitam di lapangan basket. Isa juga menjelaskan, setelah akibat dari kekerasan itu, putrinya mengalami kesulitan buang air kecil. Isa Bajai merasa perlu untuk bekerja sama dengan beragam pihak setelah mengetahui kondisi fisik sang putri usai mendapat perawatan medis dan visum. Isa memposting permintaan maafnya kepada pemain basket di alun-alun itu. Lagi-lagi suami kepergok istri tengah asyik bersama dengan wanita lain. Dan yang menyakitkan, si istri sah mendatangi suaminya yang tinggal bersama dengan perempuan simpanannya. Dan seperti biasa, keduanya yang dipergoki istri bersikap seperti tak terjadi apa-apa. Dan yang menyayat hati, suaminya justru ikut pergi dengan wanita si perebut suami. Sebagai wanita gitu ya, harusnya laki-laki tuh mikir gitu, udah berkeluarga, nggak pantas buat selingkuh, apalagi kalau udah punya anak. Kasihan anaknya kalau sampai rumah tangganya hancur nantinya gitu kan, nganggu mental anak juga. Istri Sa yang menyaksikan kejadian itu memposting videonya sekaligus menuliskan sejumlah kalimat tentang kepasrahan. Istri Sa mengaku ikhlas jika suaminya memilih jalan seperti itu. Namun bagaimana dengan kedua anaknya? Mengapa suami tega meninggalkan dua anak lelakinya? Buat cewek-cewek di luar sana kan masih banyak tuh laki-laki yang masih jomblo gitu. Kalau bisa hindarin banget gitu berhubungan sama suami orang ataupun pacar orang juga ya. Itu kan dasar banget gitu ya, pacar orang mas walaupun belum janur kuning melengkung tapi kayak udah punya orang gitu, kita nggak berhak buat deket gitu, biar jaga perasaan gitu, biar nggak ada rasa lebih dalam lagi. Ya ngebayangin kalau misalnya kamu di posisinya dia tuh kayak gimana gitu kan, sakit hati, bingung sama anak juga. Seorang pembuat video dibuat kagum dengan pengasuh di sebuah panti anak balita. Sebab balita sebanyak itu bisa nurut dan tidur siang bersamaan. Bahkan pola tidur mereka tak banyak perubahan, berjajar rapi dengan model tidur sesuai dengan keinginan masing-masing.
Tidur siang bersama rupanya sudah diterapkan di panti asuhan itu. Sebab itulah anak-anak menurut terhadap pengasuh yang meminta mereka tidur. Sebab menurut para pengasuh, tidur siang sangat dibutuhkan oleh para balita demi menunjang pertumbuhan mereka, sekaligus mendidik anak-anak agar disiplin sejak dini. Keren juga ya pengelola panti asuhannya, terus guru-guru yang ada di situ, mereka bisa ngebimbing anak sekecil itu. Biasanya kan kalau masih kecil banget kan agak susah diatur ya. Tapi mereka bisa bikin anak-anak itu tuh terbiasa sama jam yang dibuat sama panti. Dan biasanya kalau jam udah diatur kayak gitu kan bagus buat kesehatan mereka juga. Jadi tidurnya cukup, terus jam makannya juga teratur gitu. Jadi anak-anaknya juga bisa sehat sama pertumbuhannya baik. Pemirsa, setelah sebelumnya sempat terancam belum bisa pulang ke Indonesia dalam waktu cepat dari liburannya akibat Dubai dilanda banjir besar, kemarin keluarga The Hermansyah dan Atta Family akhirnya tiba di tanah air dengan selamat. Drama kepulangan The Hermansyah dan Atta Family juga sempat dirasakan lantaran banjir yang melanda Dubai juga menggenangi bandara. Kepulangan Anang, Ashanti beserta anak menantu dan cucunya tersebut sempat tertunda berjam-jam. Secara eksklusif kepada tim Gospot, Anang dan Ashanti mengurai cerita kepulangannya ke tanah air dari Dubai. Ya, alhamdulillah udah selesai umrohnya. Di tanah sucinya alhamdulillah lancar banget ya. Malah aku banyak merasa kita kebantu ya sayang. Tapi pada saat di Dubai memang setelah 75 tahun katanya nggak pernah ada banjir. Tiba-tiba jadi ada banjir yang luar biasa besar dan storm dan lain-lain ya. Jadi menyebabkan kita nggak bisa pulang gitu. Di lokasi yang kita lagi di Dubai Mall tuh rasanya kayak nggak ada apa-apa karena kita di dalam. Tiba-tiba air tergenang banjir, terus di luar gelap banget. Terus banyak bocor-bocor. Oh udah nih, berarti ini bahaya gitu. Nah di bandara sendiri kita sampai 11 jam kita delay. Tapi orang lain kita alhamdulillah masih berangkat loh. Kita datang pagi menuju siang, malam kita berangkat ya. Kalau orang lain udah 2 hari, 3 hari sampai mereka nginep. Apalagi yang transit kasihan banget. Jadi ya kita masih diberi kemudahan ya, alhamdulillah. Jadi yang penting udah sampai, udah happy. Ya, liburan ke Dubai tahun ini tentu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Anang dan Ashanti. Alih-alih ingin refresh di negara yang dikenal dengan julukan kota emas tersebut, namun Dubai dilanda banjir besar. Ashanti sendiri mengurai dirinya dan keluarga, memilih untuk tetap berada di dalam hotel yang kebetulan menyatu dengan Dubai Mall. Benar-benar kita nggak bisa even kita nggak bisa kemana-mana, dan untungnya mall hotel kita tuh nyatu sama Dubai Mall. Jadi setiap hari kerjaan kita ya hanya di mall aja gitu. Selama evakuasi banyak nggak bisa yang pada kemana-mana ya. Ya pasti di saat kita tidak tahu harus ngapain di negara orang, apalagi dibilang bahwa selama 75 tahun nggak pernah ada kayak gini, pastinya kita panik. Tapi ya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar lah. Kita juga banyak yang ngebantuin, situ ada teman-teman gitu. Jadi akhirnya ya udah kita nggak panik, yang penting kita juga ikutin aja, maksudnya nggak pergi ke daerah-daerah yang berbahaya. Selain itu, Ashanti dan Anang juga mengurai kebahagiaan dan rasa syukurnya lantaran tahun ini keduanya beserta anak, menantu dan cucu bisa beribadah di Tanah Suci Mekah sekaligus merayakan Lebaran. Anang sendiri juga menceritakan pengalaman umrohnya. Anang bersyukur bisa kembali mencium Hajar Aswad. Senang, ini kan sudah ke-7, ke-8 kali. Senang. Apalagi yang dirasain? Ya yang penting kita selamat sama Indonesia, karena kan ada kejadian itu kan, itu yang penting.
Ya kan alhamdulillah tadinya kita udah ngemper, udah pasang siap-siap kalau emang nginep. Yang Kita udah nginep, pasang udah ngemper. selimut, udah ngemper. Tapi alhamdulillah ya Siap Allah, Masya Allah banget. Kita pas dibilang cancel nggak jadi berangkat. Kita udah mau pikir untuk keluar dari bandara lagi. Tapi ternyata tiba-tiba boarding. Udah kita bahagia banget akhirnya ada, maksudnya ya ada yang manggil kita. Jadi kita alhamdulillah akhirnya berangkat. Alhamdulillah anak-anak Amina, Azura, cucu-cucu anak-anak Arsy Semua Asyad aman, nggak karena ada yang senang kumpul. rewel. Kalau Iya, karena kumpul- kumpul kan, jadi mereka malah main. Ya, rasa syukur atas kepulangan kembali ke tanah air dengan selamat juga dirasakan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah setelah mengalami hal yang sama harus terjebak berjam-jam di Bandara Dubai. Namun di luar hal itu, tahun 2024 menjadi tahun spesial bagi Atta dan Aurel. Pasalnya, selain memboyong kedua anaknya umroh dan lebaran di Tanah Suci Mekah, Atta dan Aurel rupanya juga merayakan ulang tahun ketiga pernikahan mereka di Dubai yang merupakan negara impian Aurel. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah udah. Jangan ngalangin jalan Udah pulang. Udah pulang. Jumpa Allah. Banget. Seneng banget. Nggak nyangka tapi berkah banget lah. Direzekikan mencium batu dari surga, amin. Hanifnya lancar walaupun ada banjir di sana tapi kita lancar, alhamdulillah ya sayang ya. Alhamdulillah seneng banget. Bisa tetap- jalan-jalan sambil ibadah sambil jalan-jalan. Iya. Kayak gitu deh. Jadi ibadah plus anniversary, jadi seru, masya Allah. Iya, kemarin di sana tuh hujannya badai sampai ke mall-mall gitu. Cuman alhamdulillah kita selamat, nggak kenapa-napa. Cuman memang di delay pesawatnya hampir 1 hari. Jadi sekarang kita udah capek banget. Aurel dan Atta juga sempat mengabadikan momen mesra saat ulang tahun ketiga pernikahan dengan berfoto yang berlatar belakang pemandangan kota dan menara Burj Khalifa Dubai. Tak hanya itu, Atta dan Aurel juga mengajak kedua buah hatinya makan malam indah di Dubai. Akhirnya setelah kita muter penuh banget guys di bawah, lihat. Kita tadi mau naik kapal itu nggak jadi. Sekarang kita jadi duduk sini dapet kafe. Rekomendasi dari Mama Nur. Dan ini benar-benar depan itu, lihat, kita bisa lihat ini sambil lihat fountain Alina. Nah, bagus gak? Bagus. Keren banget. Lucu. Dan Pasha Ya, meskipun liburan Atta dan Aurel sempat diwarnai dengan tragedi banjir Dubai, namun Atta dan Aurel bersyukur karena masih diberikan keselamatan. Lantas apa harapan Atta dan Aurel untuk pernikahan keduanya yang memasuki tahun ketiga? Inilah alhamdulillah lah, semuanya lancar walaupun ada ujiannya, tapi jadi ada warnanya sendiri di anniversary dan ibadah kali ini. Doanya adalah semoga keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari segala cobaan dan kembali ke tanah air, bisa melanjut kerjaan dengan sehat walafiat. Amin. Di lain sisi, tak hanya kepulangan The Hermansyah dan Atta family dari Dubai yang jadi sorotan publik. Di media sosial viral aksi warga Dubai yang dianggap santuy alias santai saat banjir melanda. Hujan lebat disertai petir serta banjir yang melanda kota Dubai dan daerah lainnya di Uni Emirat Arab rupanya dihadapi santai oleh sejumlah warga Dubai. Dari video yang beredar di media sosial, warga kota Dubai dan sekitarnya justru tampak tidak berhenti melakukan beberapa aktivitas. Salah satunya beberapa warga di kawasan Al Barsyah Dubai yang belakangan viral karena justru bermain jet ski hingga perahu kano di tengah banjir.
been there for hours and not going anywhere. It is absolutely crazy. Video viral tersebut sukses mencuri perhatian netizen, tak terkecuali netizen Indonesia. Banyak yang menyebut bahwa kelakuan random warga Dubai dan sekitarnya saat banjir ternyata tidak jauh berbeda dengan orang Indonesia. Bahkan ada yang berkomentar nyeleneh, perihal banjirnya orang kaya sangat berbeda dan menyenangkan. Ya, karena memang di pemerintah di sana kan penanganannya cepat. Dan juga mobil-mobil yang rusak-rusak semua kan diganti kan oleh pemerintah. Jadi ya warganya udah sejahtera gitu. Jadi mereka tidak terlalu panik, tidak merasa gimana-gimana gitu. Malah saya lihat tadi ada yang main jet ski dan segala macam kan. Gitu. Tapi apapun itu ya semoga aja kan kita lihat pasti juga di sana tuh ada juga lah diambil jadi hikmah ya. Kenapa banjir gitu kan, saya baru tahu lu kayaknya lucu aja gitu Dubai bisa banjir gitu ya. Lucu kalau Indonesia banjir mah udah nggak lucu gitu, mestinya udah biasa gitu. Kalau Dubai banjir tuh kayak rasa aneh gitu. Nah itu jadi ambil hikmahnya adalah ada apa ini gitu kan, bukan hanya lihat daripada manusianya yang menikmati itu semua, tapi dilihat sesuatu yang nggak mungkin terjadi di sana kok Allah berikan kepada sana gitu. Nah buat kita yang menyadari itu ya lebih banyak ibadah lebih baik lah gitu. Cerita liburan juga diurai pasangan selebriti Arie Untung dan Fenita Arie. Diketahui Arie dan Fenita beserta ketiga anaknya baru saja pulang liburan dari dua negara yakni Thailand dan Singapura. Destinasi liburan ke negara tetangga yang dekat dipilih Arie dan Fenita lantaran lebih mudah. Selain itu ketiga anak Fenita dan Arie rupanya juga belum pernah eksplor Thailand. Seru sih, ada serunya, ada dramanya, macam-macam karena ini pertama kalinya kita ngajak anak-anak gitu kan. Nah, terus biasanya kan kalau misalnya kita liburan kan memang cari yang tempat-tempat yang dingin. Biasanya terus kita musim-musimnya itu musim dingin. Nah, kalau di Bangkok kan hampir sama kayak di Indo lah ya, panas. Jadi itu sih yang tantangan kita buat ngajak anak-anak. Selama liburan di Thailand, Arie dan Fenita juga wisata kuliner dan tetap memilih makanan yang berlogo halal. Keduanya mengurai bahagia lantaran bisa mengajak anak-anaknya berjalan-jalan santai di night market. Lantas benarkah destinasi liburan ke Thailand dipilih Fenita lantaran memang suka dengan makanan dan fashion di sana? Pilih Thailand karena Yang mikirnya belum kayak aja ya? anak-anak belum pernah eksplor. Terus kita juga pengen kuliner di sana kan. Maksudnya di sana kan termasuk negara yang halalnya cukup banyak juga gitu, gampang lah untuk cari makanan halal. Terus juga misalnya mereka mau belanja-belanja gitu kan, karena kan murah-murah banget di sana. Penasaran sama orang-orang just tip kayak gimana sih gitu. Ternyata sama anak-anak kayak belum cocok ya kalau kita mau belanja, misalnya kayak explore kayak gitu. Belanja doang kayak kita berdua kali ya, anak-anak belum kesana. Kalau mereka kayaknya kurang. Di sana enak banget sih dan mereka tuh fair ya. Ketika kita misalnya kita tanya ini halal apa enggak, mereka jawab misalnya emang mereka pakai produk-produk yang tidak halal, mereka akan bilang gitu. Itu yang enaknya, jadi kita tuh kayak safe aja sih. Nggak bohong ya? Nggak bohong gitu. Keluarga Arie dan Fenita juga sempat liburan 2 hari di Singapura. Uniknya bukan karena ingin jalan-jalan atau eksplor beberapa tempat wisata. Namun putra bungsu mereka, Miss Bareta Yusuf Attallah, sangat ingin eksplor Bandara Singapura, Changi Airport, yang memang terkenal dengan fasilitas-fasilitas yang menyenangkan. Kita lagi di short getaway, transit cuma 1 hari doang. Tapi nikmatin di Singapura karena udah lama banget ya. Nggak berani, apalagi itu. Kak! Aduh, kayaknya salah sih. Ini salah banget ini. Aku udah merem. Jangan ke bawah.
Bro yang lihat di bawahku apaan? Hah? Ada. Jangan takut, dia ini kena jaringnya. Kamu happy banget ya? Happy banget. Coba lihat, nunggu dulu sampai ada foggy-nya. Coba. Kalau Singapura sih sebenarnya lebih ke 2 hari ya? Iya, 2 harian doang sih. Kemarin hari ini pulang. Karena lebih pengen ke Atala ya, karena kan Atala pengen beli mainan apa segala macam. Terus juga kita kemarin lebih banyak explore airportnya ya, karena di airportnya Jewel aja. itu ya yang baru. Iya, karena kita juga baru pertama kali setelah pandemi 2019 terakhir. Iya, makanya setelah pandemi itu baru sekarang. Tak hanya itu, melalui akun Instagram pribadinya, Fenita juga sempat mengunggah putra bungsunya Atala yang lebih berani berjalan dan nyebrang sendiri di Singapura lantaran jalanannya yang lebih tertata. Di sini kamu berani nyebrang sendiri? Karena udah jelas ya. Pas di walking net kan. Pas di walking net dia diem baik. Jadi gini guys, karena jewelnya masih pada tutup, ya udahlah. Kita cari makan aja. Atala tuh Singapura tuh ya lebih tertata lah ya, beda banget. Jadi kayak anakku juga kayak culture shock juga gitu, kayak wah di sana kayak boleh nyebrang di mana aja segala macam, terus di Singapura kayak teratur semua kayak gitu. Kita kan kalau di negara orang itu kita harus ada harus kompak gitu kan, kemudian survive terus segala macam, itu kan dibutuhkan satu teamwork yang bagus. Setahun sekali gathering untuk ngawatir lagi teamworknya. Kalau di keluarga menurut kita sih ya sering traveling aja gitu, karena kan nyetel dalam agama itu bersafar 3 hari kita makin tahu, makin kompak dengan yang kita ajak bareng gitu kan.